Sejak muncul dugaan keretakan dalam rumah tangganya, kini Paula Verhoeven justru semakin disibukkan oleh beberapa kegiatan, termasuk saat launching usaha barunya. Ia patut diketahui sebelumnya jika kesibukan Paula semakin terlihat ketika isu keretakan rumah tangganya dengan Baim Wong kini semakin merebak di media sosial. Akan tetapi dengan semangat dan niat untuk meniti karir, Paula menjadikan kabar miring tersebut sebagai salah satu dorongan untuk selangkah lebih maju dari sebelumnya. Hal itu terlihat saat dirinya yang nampak enjoy kala ia menjadi bintang tamu di sebuah event. Ya, alhamdulillah tetap semangat untuk berkarya, berkarir. Doain aja, Mbak. Banyak berkahan nggak sih setelah berhijab, Pak? Apa? Banyak berkahan setelah berhijab? Banyak apa, Mbak? Keberkahan. Bertahan. Keberkahan. Oh, keberkahan. Iya dong, pasti berkah. Amin. Makasih doain ya. Ada support dong. Ada support. Tiap hari live terus ke Paula. Sorry. Seperti apa Pak dulu hubungannya ke Paula? Tapi juga nggak masuk ke mobil, Pak. Wajar lah gitu saya. Wajar kalau misalkan kayak apa, ada perbedaan, ada kesamaan. Yang penting tujuannya sama. Hanya dia, saya kan nggak tahu. Kan itu kan dia yang milih, saya bukan saya. Ada di foto emang gak ada juga Sempat heboh. Dia yang foto mana? Oh dia foto. Oh. Dia lagi foto kenapa? Apa? Yang foto. Nah, Dia gak ikut foto. apa? Ikut foto sama Putri. Tanyain dia lah, maksudnya tanyain saya. Tapi keluar bola tentu saja bagaimana sih? Wahnya. Meski isu keretakan dalam rumah tangganya sudah mencuat di media sosial, akan tetapi baik Baim Wong dan Paula Verhoeven hingga kini belum juga angkat bicara soal kabar retaknya hubungan rumah tangga mereka. Akan tetapi semua itu seakan terjawab oleh gelagat keduanya yang saat ini sudah berbeda dari sebelumnya. Lantas seperti apa penglihatan pakar ekspresi menilai mimik wajah yang ditunjukkan oleh Paula? Sebetulnya kalau kita lihat ekspresi wajah Paula itu tidak jadi konklusif. Kenapa saya katakan tidak konklusif? Karena sederhana aja, kita nggak ngelihat, kita nggak tahu pasti mereka ngomongin apa. Gitu. Kita nggak bisa, misalnya pun sedih, barangkali dia lagi ngomongin ada seseorang mau ngasih sumbangan ke orang lagi yang nggak mampu atau apa kayak gitu kan. Kita nggak tahu. Tetapi kita perlu melihat dari sisi pandang yang lebih besar, yaitu apa? Biasanya dalam momen-momen seperti itu, apakah Paulanya sendirian? Kalau dia misal sahabatnya dengan pasangannya dan dia juga biasanya dengan pasangannya dan sekarang enggak, itu ada sebuah pertanyaan yang perlu kita ajukan. Ada apa? Itu satu.
Yang kedua, kalau misalnya kita bicara bahwa Paula saat itu bisa ketawa, bisa senyum misalnya, bisa kelihatan biasa-biasa aja. Tapi sementara ada pola berubah biasanya diantar bersama Baim, bersama pasangannya, ini enggak gitu. Maka bisa jadi memang ada sebuah masalah yang bisa sedang terjadi pada mereka dan masalahnya cukup besar sehingga harus keluar dari pola biasanya. Itu yang bisa kita lihat dari situ. Itu dari Paulanya. Kalau kita gabungkan informasi ini dengan keberadaan Baim, misalnya kita lihat dia sedang jadi penonton untuk acara basket gitu misalnya. Terus dia bisa ketawa lepas gitu ya, bisa kemudian merayakan sebuah, apakah itu kemenangan, apakah menang dalam paruh waktu tertentu segala macam, apapun itu. Dan biasanya ada Paula juga di situ, ini enggak, maka beberapa fakta ini kalau kita sejajarkan akan muncul sebuah pertanyaan, ada apa di antara mereka? Dan kalau misalnya pertanyaan sudah muncul dan mereka sudah bisa happy sendiri-sendiri, itu bisa berarti bahwa ya ada sebuah keputusan yang sudah mereka ambil. Kalau balik normal kan mereka datang berdua, kalau polanya datang berdua sebelumnya ya gitu. Kalau mereka tetap tidak ada berdua dan mereka sudah lepas, artinya salah satu kesimpulan yang paling masuk akal adalah ada sebuah kesepakatan di antara mereka tentang bagaimana mereka menjalani hubungan mereka ke depan nanti. Nah, apa itu ya nggak tahu, belum jelas. Apakah misalnya jalan sendiri-sendiri kah, gitu? Apakah ada kesepakatan tetap membesarkan anak bareng-bareng? Misalnya kita sambung-sambungin ke masalah keretakan rumah tangga. Gitu. Ya tinggal kita lihat dalam waktu 1 bulan ke depan sebetulnya. Mereka bisa jadi sudah mencapai sebuah kesepakatan tertentu. Ya, sudah sepakat tertentu. Belum tentu bisa move on dari sisi rasa, dari sisi apapun. Nah, kesepakatan tertentunya kita belum tahu. Kita perlu tunggu nih yang ini. Paula tidak pernah ditemani Baim, maka itu nggak jadi masalah. Biasa dong. Tapi kalau biasanya ditemani Baim di sebelum-sebelumnya dan mereka kayak sepasang Rama dan Sinta yang nggak pernah putus, nggak pernah lepas satu sama lain, kemana-mana berdua gitu, maka ini menjadi sebuah penanda besar. Ada apa nih gitu. Tapi kalau misalnya biasanya mereka kadang datang berdua, kadang sendiri, kadang berdua, kadang sendiri lagi segala macam, ini jadi nggak bisa tarik sebuah kesimpulan pasti.